kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami bisa berkumpul, kami sehat, kami bisa memuliakan Tuhan. Dan terlebih lagi kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan, karena kami tahu kebenaran firman Tuhanlah kebenaran tertinggi dalam hidup kami, yang bisa mengubahkan kami, menuntun kami kepada kepastian keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-17. 2 Korintus 10 ayat 17. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. 2 Korintus 10 ayat 17, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sekali lagi, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau nanya, kira-kira saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bangga apa tidak? Bangga nggak Bapak Ibu? Oke. Kalau dikatakan bangga, nanti kalau ada orang tanya, Bapak Ibu bangganya kenapa? Ya, sudah diselamatkan. Itu alasan yang semua orang sudah tahu. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan belajar saudara, ada 3 alasan yang membuat kita bisa bangga, dan 3 alasan ini tidak ditemukan di tempat yang lain. Itu hanya Yesus Kristus yang bisa memberikan itu. Dan kalau kita dapat ini saudara, kita seharusnya menjadi anak Tuhan yang luar biasa, bukan cuma sekedar bangga, tapi sukacita yang luar biasa. Saudara, kalau kita tidak punya alasan yang tepat kenapa kita bangga dalam Kristus, perhatikanlah berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya sia-sia, bukan? Ya, merasa kekristenan itu agama seperti yang lain, dan akhirnya dia pun juga membuat hidupnya pun asal-asalan. Banyak yang seperti itu. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin saudara ya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tahu betul bahwa di dalam Kristus kita tidak bisa menemukan lain di tempat yang lain. Hanya Kristus yang bisa memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Hari ini kita akan belajar ada 3 alasan kenapa kita harus bangga sebagai pengikut Kristus, kenapa kita harus sukacita sebagai pengikut Kristus, dan kenapa kita harus bahagia sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, mari buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Ada 3 alasan kenapa kita harus bangga sebagai pengikut Kristus. Nanti kita baca dalam firman Tuhan yang awal, hendaklah kamu bermegah di dalam Tuhan. Nah, apa alasan kita bangga? Apa alasan kita bermegah di dalam Tuhan? Yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan saudara, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, maka sejak hari itu nilai saudara itu seharga dengan darah Tuhan yang kita sembah. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Pengampunan dosa kita dilakukan dengan darah Tuhan yang kita sembah sendiri. Awal kekristenan kita, begitu kita jadi anak Tuhan, hari itu nilai saudara seharga darah Tuhan yang kita sembah. Itu luar biasa mahal. Amin saudara ya. Harga hidup saudara seharga darah Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan saudara dan menebus saudara dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Harga kita ini seharga darah Tuhan, itu luar biasa. Mungkin masih ngambang saudara ya. Ada orang tanya pada saya gini, Pak, bisa nggak Bapak jelaskan seperti apa mahalnya darah Yesus itu? Bisa nggak saudara hitung darah Yesus itu berapa mahal Bapak Ibu? Mari kita hitung. Mari buka 1 Raja-Raja 8. 1 Raja-Raja 8. Kadang orang kalau dibilang nilaimu seharga darah Yesus, itu masih ngambang. Sekarang kita mau lihat seperti apa sih harga darah Yesus. 1 Raja-Raja 8 ayat 62 sampai 63. Perhatikan saudara.
1 Raja-Raja 8 ayat 62 sampai 63. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentapiskan rumah Tuhan itu. Perhatikan saudara. Zaman dulu supaya orang bisa layak di hadapan Tuhan, supaya dosa bisa diampuni, itu perlu pakai korban bakaran, saudara. Kalau zaman sekarang tidak. Kita dengan mengaku dosa, darah Yesus sudah menyucikan kita dari dosa. Kalau dulu tidak, mesti ada korban bakaran. Nah, hari itu Salomo minta pada Tuhan supaya Tuhan bisa melayakkan dia, supaya dia bisa berkenan di hadapan Tuhan, dan supaya pembangunan bait Allah yang sudah dia kerjakan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dia kasih korban persembahan. Ingat, dulu itu belum ada darah Yesus, jadi harus kasih korban persembahan supaya dia diampuni dosanya dan dilayakkan di hadapan Tuhan, dan apa yang dia bangun Tuhan pun berkenan. Saya mau nanya saudara, persembahan Salomo tadi berapa di sana? Coba itu. Sapi 22.000 ekor. Satu ekor sapi berapa, saudara? Satu ekor sapi. Katakanlah 15 juta. Kalikan 22.000. Itu berapa? Nah, terus, apakah hanya sapi saja? Tidak. 120.000 ekor kambing domba. Satu ekor kambing berapa, saudara? Katakanlah 5 juta. Coba saudara total. Berapa persembahan Salomo supaya Tuhan bisa berkenan atas hidupnya, supaya Tuhan bisa mengampuni dosanya. Persembahan Salomo itu berapa di total, saudara? Saya hitung-hitung, saudara, hampir 1 triliun, Bapak Ibu. Itulah harga yang harus Salomo berikan ke Tuhan supaya dia bisa diampuni dosanya, supaya dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya Salomo yang kasih persembahan pada waktu itu? Perhatikan ayat 5. 1 Raja-Raja 8 ayat 5. Supaya kita ngerti harga darah Yesus yang dipakai untuk kita. 1 Raja-Raja 8 ayat 5, perhatikan saudara. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang apa, saudara? Tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kalau Salomo saja hampir 1 triliun, itu saya hitung itu 900 sekian miliar, saudara. Salomo saja hampir 1 triliun, ditambah dengan negarawan, usahawan, pejabat dan rakyat biasa kasih persembahan, itu berapa triliun, saudara? Katakanlah total semua 2 triliun. Saudara harus tahu, upacara yang Salomo lakukan seperti ini bukan 1 kali sepanjang Israel ada, tidak. Ini ada ribuan upacara sepanjang Israel ada, saudara. Seluruh persembahan Israel itu yang ribuan kali dilakukan, yang ribuan triliunan itu, saudara, kalau dikumpulkan tidak sebanding dengan darah Yesus. Dan darah Yesus yang melebihi semua ribuan upacara itu, ribuan triliunan itu, saudara, itu dipakai untuk tebus saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita ini mahal, Bapak Ibu, mahal. Makanya sangat disayangkan kalau ada anak Tuhan yang hidupnya seenak-enaknya, menyakiti diri sendiri. Maaf, itu adalah orang yang paling mahal. Diri kita ditebus sangat tinggi sekali, saudara. Makanya bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Nah, sekarang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus bisa memberikan yang mahal itu ke kita? Kenapa? Buka Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 36. Mengapa Tuhan mau memberikan itu yang mahal pada kita? Markus 8 ayat 36. Perhatikan saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Pengertian itu gini, saudara. Ini contoh aja, saudara, ya. Misalkan seluruh jalan Kapasari ini, semua tanah dan gedungnya adalah milik saya. Kira-kira saya itu kaya apa tidak, saudara? Kaya. Seluruh Surabaya punya saya. Oh, kaya. Seluruh Indonesia punya saya. Oh, lebih kaya. Seluruh dunia punya saya. Sangat-sangat kaya. Perhatikan, saudara. Kalau ditimbang dengan timbangan neraca Tuhan, ya, timbang. Di sini seluruh harta saya 1 dunia, lalu di sini 1 orang nyawa Nahason, kalau ditimbang di hadapan Tuhan itu begini, saudara, lebih berat nyawa saya, bukan hartanya, itu Tuhan.
Di hadapan Tuhan jauh lebih bernilai nyawa saya daripada seluruh harta saya. Itu di hadapan Tuhan. Beda dengan iblis, Bapak Ibu ya. Iblis itu lebih pentingkan harta daripada nyawa. Makanya tidak heran orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, perhatikan waktu pembagian warisan. Oh, langsung sikat semua saudara-saudara pun disikat. Kenapa? Karena bagi mereka harta lebih tinggi daripada nyawa manusia. Tapi kalau kita anak Tuhan, dalam diri kita ada Roh Kudus, saya percaya nyawa manusia, perasaan orang jauh lebih penting daripada hartanya. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya saya percaya di sini tidak ada rebutan warisan, Bapak Ibu ya. Tidak ada ya. Tidak ada saudara ya. Saya berapa kali jadi penengah kapok saya sudah. Pembagian warisan itu ada satu. Saya kasih cerita nama lah. Hamba Tuhan, walaupun bagus, tapi begitu bicara duit, cangkemmu matangmu duit. Ngeri saya dengan saudara. Saya berharap ya seperti itu di sini. Amin Bapak Ibu ya. Ingat, Tuhan tebus kita dengan sangat mahal. Kenapa? Karena bagi Dia, di mata Tuhan, nyawa kita itu sangat tinggi. Tapi kalau iblis menempatkan manusia sangat rendah. Makanya karena Tuhan sangat mengasihi kita, Dia berikan nyawanya untuk kita. Awal kekristenan kita dimulai dengan nilai yang sangat-sangat tinggi, yaitu darah Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita bangga sebagai Kristus? Yang pertama, karena awal kekristenan kita diawali dengan nilai yang teramat sangat tinggi, yaitu darah Tuhan yang kita sembah. Tuhan tidak menebus kita dengan nyawa malaikat. Tuhan tidak tebus kita dengan harta sorga, tidak. Tapi nyawanya sendiri, itu luar biasa. Saudara cari di luar sana, apakah ada Allah mereka memberikan nyawanya kepada umatnya? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang lakukan itu bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mengapa kita bangga sebagai pengikut Kristus? Pertama tadi, karena awal kekristenan kita diawali dengan nilai yang sangat tinggi, yaitu darah Tuhan Yesus menebus kita. Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, perhatikan di sini saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, perhatikan, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Selama kita di dunia, saudara, kita dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Ini luar biasa. Kita bukan cuma sekedar ditebus dengan darah yang mahal, kita diangkat sebagai anaknya. Tidak hanya sampai di situ. Selama kita hidup, Tuhan tahu kita akan menghadapi ada banyak perjuangan, persoalan, pergumulan. Alkitab katakan Tuhan akan pelihara kita dengan kekuatannya. Ini luar biasa. Tapi syaratnya hanya satu, saudara. Saudara harus sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan dan mempercayakan hidupmu kepada firman Tuhan. Sekali lagi, mempercayai firman Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, mempercayakan hidup kita ke dalam firman Tuhan. Banyak orang hanya sekedar percaya Tuhan, tapi belum tentu menyerahkan hidupnya dituntut oleh Tuhan. Belum tentu. Ada seorang pemain sirkus, mungkin sudah pernah tahu kisahnya. Pemain sirkus ini mengadakan adegan lewati tali pakai sepeda yang roda satu. Tinggi talinya itu 10 meter dari lantai. Semua orang pada jantungan begitu melihat orang itu lewat, saudara ya. Mereka bilang gini, apakah Bapak Ibu percaya saya bisa lewati ini semua? Semua berkata, oh percaya. Akhirnya lewat dia, terus balik lagi, kemudian talinya dinaikkan lagi, saudara, jadi 20 meter. Lalu dia tanya, apakah Bapak Ibu percaya saya bisa melewati tali ini? Semua menjawab, oh saya percaya, kami percaya. Lalu pemain sirkus itu berkata, kalau percaya, siapa yang mau saya taruh di pundak saya lewat itu? Tidak ada yang mau, saudara. Mereka hanya percaya, tapi tidak bisa mempercayakan dirinya untuk dituntut oleh si pemain sirkus lewat itu. Tidak ada yang mau. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berkata, saya mau. Lalu anak itu akhirnya ditaruh di pundak si pemain sirkus dan lewat, saudara. Semua orang takjub, kok bisa?
Akhirnya ditanya, "Nak, kenapa kamu kok berani naik di pundak bapak ibu itu?" Si anak menjawab, "Karena itu papa saya." Ya saudara ya, anak ini karena dia tahu betul papanya tidak akan mungkin mencelakai dia. Demikian juga saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan seperti orang banyak itu, dan berapa banyak anak-anak Tuhan yang seperti anak kecil itu. Kalau ingin dapatkan berkat, saudara tidak bisa seperti orang banyak itu, harus seperti anak kecil ini. Bukan cuma sekedar percaya firman Tuhan, tapi dia bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu baru betul. Ada yang saudara? Kalau saudara seperti itu, saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Contoh saudara, saya pernah doakan ada seorang ibu. Itu dulu saya pernah sharing di sini pas ibadah umum. Dia masuk rumah sakit kaset. Ini kebetulan mamanya teman saya. Saya kaget karena saya pikir teman saya ini mamanya udah meninggal. Karena teman saya ini pun juga sudah tua, sudah punya cucu saudara. Jadi waktu saya tanya, "Loh, Bapak masih punya mama?" "Masih, Pak." "Wih, usia mama berapa?" "Hampir 90. Sakitnya parah, Panason, minta tolong Panason doakan. Karena napasnya sudah Senin Kamis, dokter sudah angkat tangan. Oke Pak, saya berangkat ke sana. Sampai ke sana saudara, sampai rumah sakit RKS ini saudara, itu AI, waktu saya lihat, perutnya besar. Saudara pasti tahu ya, tempat tidur rumah sakit seperti apa lebarnya. Nah, selebar itulah perut AI itu saudara. Gede itu. Itu ibarat kalau perempuan hamil, mungkin ada 4 bayi di perut itu saudara. Itu sekali. Waktu saya datang, AI ini posisi sudah nggak sadar, koma. Jadi waktu kita doa, saya kasih minyak urapan di perut AI itu, langsung kita doa, patahkan hancurkan dalam nama Yesus. Habis itu saya pulang. 2 minggu kemudian, si bapak telepon lagi, "Pak Nason, bisa nggak bapak datang ke rumah kami? Kita mau ada ucapan ibadah syukur keluarga." "Oh iya Pak, baik." Saya pikir saudara ya, ini ibadah penghiburan, kan itu saudara ya. Karena kan AI itu sudah napasin kami, saya pikir kemarin sudah mungkin meninggal atau bagaimana gitu saudara ya. Ini minta maaf aja. Sampailah saya di rumput, rumah mereka ada rumput sana. Ada sepeda motor waktu itu. Begitu saya taruh sepeda motor, saya lihat saudara, AI itu ada di situ sedang nyapu di halaman. Kaget saya. AI. Dia pun kagetnya saya. Karena waktu saya doakan AI ini kan posisi nggak sadar, jadi dia tidak kenal saya saudara. Terus begitu saya masih bingung, AI ini sembuh rupanya. Terus si bapak panggil saya, "Pak, Pak." Itu Pak. Masuk saya ke dalam, saya tanya, "Pak, AI sembuh Pak ya?" Saya tanya gitu. "Oh ya, itu gini Pak ceritanya. Jadi habis saya pulang, terus keluarga kumpul lagi doa saudara. Habis itu sudah selesai, itu siang saya doakan saudara, pas jam besoknya RKS saudara ya. Sorenya si AI sadar. Si AI bilang, "Tadi kok ada sesuatu yang terangkat dari tubuh." Wah, itu luar biasa. Akhirnya saudara, keluarga ini doa lagi. Saudara percaya apa tidak? Malam itu perut si AI yang besar itu kempres saudara. Itu kuasa Tuhan. Padahal dokter bilang apa? Dokter bilang sudah nggak bisa ini. Dokter sudah angkat tangan. Ditambah lagi dokter bilang sudah bawa pulang saja daripada habiskan uang di rumah sakit, kasih makan yang enak-enak saja lah. Karena udah nggak bisa dikatakan. Dunia dokteran angkat tangan, tapi Tuhan masih bisa turun tangan. Amin saudara. Akhirnya apa? Kempes sembuh saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan. Pelayanan seperti ini kami banyak lihat. Kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Asal apa? Kita percaya firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita kepada tuntunan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi lihat ya, awal hidup kita diawali dengan nilai sangat tinggi. Waktu kita hidup di dunia pun dipelihara dengan kuasa Allah. Itu luar biasa. Nah, sekarang yang ketiga, waktu kita mati bagaimana? Buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini alasan ketiga kenapa kita bangga sebagai pengikut Kristus. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu nanti bisa cek di luar sana, ada nggak nabi
yang berani ngomong seperti ini? Ada nggak nabi yang berani menjamin di mana nanti aku berada, di situ pun kau berada? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang berani ngomong itu. Kenapa? Karena dialah yang sang pemilik sorga itu, Bapak Ibu. Dan katakan, kalau kau percaya kepadaku, nanti pada waktu di sorga, di mana aku berada, di situ pun kau akan berada. Amin, saudara. Dan yang lebih luar biasa lagi ini, saudara ya, setiap anak Tuhan pada waktu hembusan nafas terakhir, kita dijaga Tuhan luar biasa. Tidak ada yang gentayangan keluyuran itu, tidak ada. Buka 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. Kita banyak buka ayat pagi ini, saudara ya, di pengajaran. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Makanya kita di sini Kristen tidak ada lagi nyembayangi orang mati, karena ayat ini. Coba perhatikan, saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, apa saudara? Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi setiap keluarga kita yang sudah mendahului kita berangkat menuju Tuhan ke sorga, yang di dalam Tuhan sudah nggak ada lagi di kuburan, saudara. Jadi itu hanya tulang belulangnya saja, sementara rohnya sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Amin, saudara. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, maaf. Tolong biasakan kalau ke kuburan, ya, jangan ngomong-ngomong di kuburan itu, saudara. Apalagi kalau pulang dari kuburan sempat pamit lagi. Mak, aku pulang mak ya. Itu tidak boleh, saudara. Makanya saya sering dengar banyak anak-anak Tuhan habis pulang dari kuburan terkesan kok ada yang ngikuti ya. Itu hati-hati. Kenapa? Karena saudara melanggar firman Tuhan. Ingat, keluarga kita yang sudah meninggal di dalam Tuhan sudah tidak di situ. Kita memang harus bersihkan kuburannya. Sebagai tanda apa? Kita mengawasi. Kalau kita nggak bersihkan kuburan keluarga kita, nanti ditimpa sama orang lain. Tapi itu kita bersihkan hanya sebatas untuk kebersihan, bukan untuk menghormati yang meninggal. Kenapa? Karena yang meninggal sudah bersama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara ingat, di dalam Tuhan untuk masalah roh saja, arwah kita langsung ditangani Tuhan, luar biasa. Nah, tadi kan Tuhan Yesus katakan, di mana aku berada, di situ kau akan berada. Sekarang pertanyaannya, tempatnya itu seperti apa? Buka Wahyu 21. Wahyu pasal 21, kita lihat di sini sorga yang Tuhan berikan ke kita. Wahyu pasal 21 ayat 16. Ayat 16 sampai 21. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya, dan yang mengukur kota itu dengan bukat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Satu stadia itu 200 meter. Jadi kalau 12.000 stadia, 2.400 km. Ayat 17. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu nada cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu terdiri satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Mahal nggak saudara itu? Mahal. Amin Bapak Ibu. Keluarga saudara, keluarga Bapak Ibu yang sudah meninggal dalam Tuhan, mereka ada di sana sekarang. Mereka dapatkan tempat yang luar biasa. Coba lihat saudara ya. Begitu kita jadi anak Tuhan, nilai kita tuh sangat tinggi di hadapan Tuhan. Waktu kita hidup dijaga oleh kuasa Allah. Waktu kita mati pun diberikan tempat yang luar biasa. Kurang apa? Makanya saudara, berbahagialah kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Jadi kalau ada anak Tuhan yang gara-gara harta, gara-gara kekasih, gara-gara jabatan tinggalkan Kristus, mereka adalah orang yang paling malang di dunia. Karena mereka kehilangan 3 itu tadi.
Nah, saudara, tadi kalau kita sudah tahu bagaimana kasih Allah itu luar biasa dalam hidup kita, kita dihargai dengan sangat tinggi, dipelihara dengan kuasa Allah, bahkan pada waktu mati pun diberikan tempat yang sangat-sangat mahal. Pertanyaannya, respon kita apa? Apa yang harus kita berikan untuk Tuhan? Ayat terakhir, Roma 12. Roma 12, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ini sikap kita dalam menghargai kasih Allah yang luar biasa. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Respon kita terhadap kasih Allah yang besar itu hanya satu: berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara, memberikan hidup itu artinya apa? Saudara jangan utak-atik lagi dosa-dosa lama. Saudara harus hindari segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dendam, kepahitan, pikiran kotor, itu singkirkan semua. Itu tanda engkau memberikan hidupmu yang kudus berkenan kepada Allah. Kalau saudara lakukan itu, lihat, kita akan menjadi warga kerajaan surga yang sangat-sangat bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Jadi mulai hari ini saudara, kita bangga sebagai penduduk Kristus karena ada 3 alasan tadi. Yang pertama, nilai kita dihargai sangat tinggi. Kita ditebus bukan dengan nyawa malaikat, bukan harta sorga, tapi nyawa yang punya sorga sendiri. Yang kedua, kita tidak dibiarkan sendirian. Kita dipelihara oleh kuasa Allah selama kita hidup. Oleh ketiga, pada waktu kita meninggal, kita langsung diangkat ke sorga. Di luar sana ada banyak orang sibuk dan takut dengan siksa kubur. Kita enggak. Kita langsung dikumpulkan Tuhan di sorga, yang tempatnya tadi kita sudah tahu sangat-sangat mahal. Oleh karena itu, mulai hari ini berikanlah hidup kita sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala dengan sikap doa masing-masing datang kepada Tuhan. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya Engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah hari-hari kita berikan yang terbaik ke Tuhan? Saudara, Tuhan sudah berikan yang sangat baik, bahkan terbaik bagi kita. Dia berikan nyawanya. Dia berikan kuasa untuk memelihara hidup kita. Asal kita percaya firman Tuhan dan mempersiapkan hidup kita ke dalam tuntunan firman Tuhan. Dan yang lebih luar biasa lagi, kita bukan sekedar pelihara, tapi pada waktu kita mati, kita pun diberikan tempat yang sangat mahal. Kurang apa kita? Makanya saya berdoa, saya berharap hendaklah kita semua yang hadir pada acara Natal lansia ini tidak ada lagi yang ragu, tidak ada lagi yang khawatir akan hidup ini. Yang penting adalah kita mari mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Maka nanti lihat, kuasa Allah yang sempurna itu akan engkau alami, lawatan Tuhan engkau akan alami, pemeliharaan Tuhan akan saudara alami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu, Engkau pelihara kami dengan kuasa-Mu, Engkau juga berikan satu jaminan keselamatan kekal di sorga yang mahal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan selama hidup ini untuk memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, ampuni kami untuk semua kelemahan dan kekurangan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu hidup kami sendiri. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Hamba terbatas menyampaikan, hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu ya Tuhan, sempurnakan penyampaiannya, meteraikan firman-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.